nuwun pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Kembali lagi bersama channel Ari Poncowolo dengan video-video yang mengulas seputar pewayangan Jawa. Yang baru bergabung, yuk subscribe untuk berbagi wawasan kisah-kisah pewayangan Jawa. Mari mengenal tokoh pewayangan Raden Setyaki. Simak terus, jangan kemana-mana. Raden Setyaki merupakan salah satu tokoh pewayangan yang ada dalam cerita Mahabharata, khususnya pada akhir zaman Purwa Mahabharata. Raden Setyaki dikenal sebagai punggawa dari kerajaan Dwarawati, patih luar yang merangkap senopati utama dan selalu menjadi andalan dan mendampingi Prabu Sri Bathara Kresna dalam kunjungan-kunjungan kenegaraannya. Raden Setyaki juga tergabung dalam organisasi yang berbasis persaudaraan Pandawa 9 yang beranggotakan Pandawa 5 ditambah Prabu Sri Bathara Kresna, Raden Setyaki, Prabu Baladewa, dan Raden Anoman. Raden Setyaki dalam cerita pewayangan Jawa dari segi silsilah merupakan putra dari Prabu Setyajid dari kerajaan Lesanpura bersama Dewi Wresini. Mempunyai kakak perempuan yang bernama Dewi Setyabama. Dewi Setyabama ini kelak merupakan istri dari Raden Narayana atau Prabu Sri Bathara Kresna. Raden Setyaki juga mempunyai saudara seayah namun berlainan ibu, yakni Raden Adimanggala, putra dari Raden Ugrasena, nama muda dari Prabu Setyajid, bersama Ken Sagopi, seorang penari kerajaan Mandura. Raden Adimanggala dikenal sebagai patih dari kerajaan Ngawangga, era kepemimpinan Prabu Karnabasusena. Raden Setyaki dalam cerita pewayangan Jawa mempunyai beberapa dasanama atau nama-nama lain. Raden Setyaki merupakan nama pemberian dari Prabu Setyajid karena Raden Setyaki pada saat lahirnya sangat mirip dengan mudanya Prabu Setyajid, yakni Raden Ugrasena. Lalu ada Singomulang Jaya, Tambak Yuda, Sencaki, Wresniwira atau Wresniputra, Padmanegara, dan yang paling terkenal adalah Raden Bima Kunting karena Raden Setyaki mempunyai perawakan yang kecil namun bersuara besar selayaknya Raden Bima dan juga kekuatan yang seimbang dengan Raden Bimasena. Raden Setyaki diceritakan mempunyai beberapa tempat tinggal yang sudah diceritakan pada lakon-lakon pewayangan Jawa yang sudah ada. Yang pertama adalah Kerajaan Lesanpura karena Raden Setyaki merupakan pangeran putra mahkota dari Kerajaan Lesanpura. Yang kedua, Kerajaan Swalabumi, yakni sebuah kadipaten yang ditaklukkan pada salah satu sanggit lakon kelahiran Raden Setyaki. Yang berikutnya adalah Kerajaan Garbaruci, karena Raden Setyaki menikah dengan putri dari Kerajaan Garbaruci yang bernama Setyawati, putra dari Prabu Setyawinata, raja dari Kerajaan Garbaruci. Dengan demikian, Raden Setyaki menjadi pewaris dari Kerajaan Garbaruci. Jadi mohon difahami bila mana terdapat penyebutan kasatriyan dari Raden Setyaki dalam beberapa perbedaan. Raden Setyaki merupakan satria dari Lesanpura, Swalabumi, dan Garbaruci. Raden Setyaki merupakan salah satu tokoh pewayangan Jawa pada era Mahabharata, khususnya pada akhir zaman Purwa. Tokoh yang cukup sering dalam kemunculan lakon-lakon pewayangan Jawa dalam hal mendampingi Prabu Sri Bathara Kresna, titisan dari Sang Hyang Bathara Wisnu, sekaligus menjadi salah satu tokoh kesayangan dari Prabu Sri Bathara Kresna,
Raden Setyaki juga diceritakan ikut dalam puncak cerita Mahabharata akhir zaman purwa, yakni perang Bharatayuddha Jayabinangun. Bahkan diceritakan salah satu tokoh yang selamat dalam perang Bharatayuddha Jayabinangun. Dalam sanggit dan versi umum pewayangan Jawa, Raden Setyaki diceritakan mempunyai istri yang bernama Dewi Setyawati, putri dari Prabu Setyawinoto dari kerajaan Garbaruci, yang kelak akan menurunkan Raden Jayasanga atau Arya Sanga-Sanga. Arya Sanga-Sanga diceritakan juga sudah ikut dalam perang Bharatayuddha Jayabinangun, sekaligus muncul pula pada lakon-lakon era Prabu Parikesit. Raden Setyaki dalam cerita pewayangan Jawa mempunyai pusaka yang bernama Gada Wesi Kuning. Adapun beberapa sanggit yang menjelaskan mengenai Raden Setyaki mendapatkan Gada Wesi Kuning. Sanggit pertama, Gada Wesi Kuning didapatkan pada lakon kelahiran Raden Setyaki. Sanggit lainnya ada pada lakon pernikahan Raden Setyaki. Raden Setyaki diceritakan bertapa, lalu mendapatkan Gada Wesi Kuning dari Sang Hyang Bathara Narada. Raden Setyaki merupakan tokoh dengan usia yang cukup lama, karena setelah selamat dari Perang Suci Bharatayuddha Jayabinangun, Raden Setyaki masih terus hidup cukup lama, karena Raden Setyaki gugur pada Perang Saudara bangsa Yadawa, jauh setelah Perang Bharatayuddha berakhir. Raden Setyaki, walau bukan merupakan tokoh utama, namun cukup sering muncul pada lakon-lakon Mahabharata, khususnya pada akhir zaman purwa, yang melibatkan Pandawa dan Kurawa. Mohon dukungannya dengan komentar pada video ini untuk menambahkan materi-materi lainnya seputar tokoh pewayangan Raden Setyaki. Ayo dukung dengan subscribe channel Ari Poncowolo untuk mengulas video-video seputar pewayangan Jawa. Mohon maaf karena pasti banyak kurangnya. Terima kasih atas waktunya menyimak. Semoga video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.